Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junedi Singarimbun Esos MSI dengan NIDN 0120067001. Saat ini berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Islam Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di program studi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya diamanahkan memegang mata kuliah Komunikasi Politik. Adapun komunikasi politik ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya yang ingin dicapai adalah bagaimana agar mahasiswa memiliki pengetahuan wawasan tentang komunikasi politik, dan yang kedua mampu memahami dan menganalisis kondisi-kondisi politik yang terjadi di tengah masyarakat maupun negara. Baru yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu berkontribusi di dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi dalam proses kuliah komunikasi politik. Sudah siap semua kan? Siap. Ini semua bisa hadir mengikuti kuliah seperti biasa? Ada kawan-kawannya yang belum hadir atau tidak masuk hari ini? Nah, mudah-mudahan bisa hadir semua ya. Oke, hari ini kita dalam materi komunikasi politik, kita akan yang kita bahas strategi dan praktik dalam era modern. Jadi strategi praktik dalam era modern ini, tujuannya kita mempelajari ini agar kalian sebagai mahasiswa komunikasi bisa memahami strategi komunikasi yang tepat dalam menerapkannya di dunia politik maupun di dalam hidup bernegara dalam proses demokrasi. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu komunikasi politik. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan komunikasi politik itu segala proses yang menyangkut kebijakan, keputusan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Di sini dalam arti yang lebih spesifik, komunikasi politik itu bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan, gagasan, kebijakan antara aktor politik dengan masyarakat. Dan dalam era modern, strategi komunikasi itu akan menjadi kunci utama untuk menjadi pemimpin demokrasi ke depan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu tadi komunikasi politik, siapa menjadi komunikator, apa pesannya, apa medianya, bagaimana peran media, dan bagaimana dampaknya. Jadi pada pertemuan yang lalu siapa-siapa yang menjadi komunikator politik? Siapa, Bung? Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan siapa-siapa yang berperan sebagai komunikator politik. Jadi saya menjawab. Yang menjadi komunikator politik itu yang pertama ya pastinya masyarakat. Yang kedua itu pastinya dari aktor politik. Yang ketiga itu pastinya dari politisi dan media. Siapa-siapa saja yang menjadi komunikator politik? DPR. Oke. Pada pertemuan yang lalu yang menjadi aktor politik itu politisi. Terus partai politik juga berperan sebagai komunikator politik. Dalam hal yang lebih spesifik lagi, dia aktor utama dari atau komunikator politik. Aktor utama dari komunikasi politik itu yang pertama politisi. Politisi itu sama-sama kita pahami mereka yang berkiprah di dalam dunia politik. Baru media. Peranan media sangat penting dalam proses pencapaian tujuan politik. Baru itu masyarakat. Dan saluran yang biasa digunakan dalam proses komunikasi politik itu media massa. Apa saja yang termasuk kategori media massa? Media massa itu terdiri dari apa? Iya, maksudnya media massa terdiri dari media cetak dan media
media digital dan media elektronik. Nah, jadi itu dia media massa, itu media sosial, termasuk pidato di sana yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi politik. Baru apa fungsi dari komunikasi politik? Fungsi komunikasi politik itu sebagai sosialisasi dan edukasi politik. Dalam artian di sini sosialisasi adalah sosialisasi kebijakan, keputusan dan lain-lainnya. Dalam sistem demokrasi itu pentingnya apa? Apa pentingnya komunikasi politik? Komunikasi politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyatnya dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Jadi komponen utama dari komunikasi politik tadi sudah kita sampaikan, media massa. Nah, di sini bisa kalian lihat media massa berperan menyebarkan pesan, kampanye politik, memobilisasi dukungan, opini publik. Itu semua bisa kalian lihat di sana. Nah, jadi memahami komunikasi politik berarti kita membantu warga negara menganalisis pesan, mengenali bias media, dan berpartisipasi secara kritis dalam proses demokrasi. Sampai di sini, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian pertanyakan? Silakan. Mana yang belum jelas atau belum bisa kalian pahami? Ini kita kembali ke slide yang tadi ya. Dari sininya ini di hal yang mana kira-kira yang mungkin ada yang belum kalian pahami atau kurang jelas? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Yang maksud dari mengenali bias media itu bagaimana, Pak? Bias media, bagaimana media memaparkan kebijakan-kebijakan itu? Apakah dia berpihak atau berpihak ke masyarakatnya atau berpihak ke pemerintah? Kadang kan ada berita-berita yang disiarkan media itu kan memang hanya menyenangkan masyarakat. Ada kadang-kadang yang memang hanya dari pemerintah aja tanpa istilahnya keseimbangan berita-berita yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah. Jadi medianya nggak bias dia. Yang lain? Kalau mas kalian semua belum sarapan tadi. Oke, ini dia selanjutnya peran media dalam komunikasi politik. Jadi seperti saya jelaskan tadi, di sini ada dijelaskan media tradisional, itulah TV, radio, cetak itu maksudnya seperti koran, media cetak itu. Jadi media tradisional dan media digital seperti media sosial, portal berita saling melengkapi. Baru di sini biasanya yang digunakan yang paling utama dalam komunikasi politik itu adalah ini media radio dan televisi, media sosial untuk kampanye digital, jurnalisme online dan portal berita, influencer politik dan citizen journalism. Ini citizen journalism ini kalian pun kan bisa menjadi citizen journalism kan? Apa rupanya citizen journalism itu? Khairia. Citizen journalism itu apa? Ayo. Pak, izin menjawab. Citizen journalism itu seperti kita masyarakat yang ingin mempertanyakan bagaimana di dalam media tersebut, Pak. Nah, intinya setiap orang berperan menjadi istilahnya wartawan, kita bilang, untuk memaparkan situasi kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang disaksikannya atau dilihatnya atau apa yang dijalaninya. Baru ini strategi komunikasi politik. Jadi di dalam komunikasi politik yang efektif banyak strategi yang dapat digunakan. Ini nanti di dalam strategi komunikasi politik ini nanti akan lebih jelasnya ini seperti framing, agenda setting, persuasi, propaganda ini kalian akan bertemu nanti di teori-teori komunikasi. Jadi yang pertama dulu itu di sana framing itu. Framing itu bagaimana cara publik memahami isu. Jadi di mana kaitannya framing ini dengan dengan media massa. Jadi apa yang diberitakan media massa itu memang di setting sedemikian rupa atau disusun sedemikian rupa supaya masyarakat bingkai berpikirnya sesuai dengan apa yang disampaikan media. Jadi kalau media mengatakannya, masyarakatnya pun bilang baru kemudian agenda setting, menentukan prioritas. Misalnya disusun dia
disetting dia sedemikian rupa sehingga seolah-olah memang itulah bentuk kebenaran. Kalau tadi dia framing itu membentuk opini, kalau ini membentuk sama, hampir sama, dia membentuk pendapat, tapi itu telah memang disetting sedemikian rupa sehingga dia bisa menimbulkan opini publik nanti, yang melahirkan opini publik. Agenda setting ini persuasi, mempengaruhi situasi, propaganda dan narasi politik. Propaganda bisa kan? Apa Hilwa propaganda? Kan kemarin sudah dijelaskan kan? Apa Valentina propaganda, Valentina? Bentuk komunikasi sistematis yang dirancang khusus untuk mempengaruhi opini, emosi, dan perilaku publik guna mencapai tujuan tertentu. Jadi hampir sama dia dengan ini agenda setting ini dan propaganda kan beda, istilahnya itu beda-beda tipis saja. Propaganda itu kan seperti macam kita mempengaruhi satu orang, bahwa harus percaya ini. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Jadi di dalam era modern ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik ini. Yang pertama dulu ini hoax. Hoax ini saya rasa ini semua bisa paham kan? Apa hoax, Pasar Ibu? Informasi enggak benar Pak. Tentang tentang segala sesuatunya mungkin yang dijadikan penyimpangan dari berita yang sebenarnya. Jadi di era sekarang ini seperti tadi ada framing, agenda setting, hoax ini kalau kita tidak bisa memahaminya secara dalam, justru akan pemahamannya hampir sama semua, padahal itu ada beberapa kriteria tertentu yang membedakan. Baru di sini ada polarisasi. Polarisasi itu terpecah. Misalnya dalam hal-hal tertentu, misalnya masyarakat ini mengatakan begini, masyarakat ini mengatakan begini. Contohnya contoh MBG, ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Akhirnya masyarakat terpolarisasi dengan kebijakan-kebijakan itu. Baru selanjutnya filter bubble. Filter bubble ini apa nih? Apa filter bubble? Apa Valen? Apa filter bubble? Ini filter bubble, ini algoritma platform dalam dunia digital. Yang kalau saya salah pengertiannya, kalau kita berita-berita yang muncul misalnya di platform kita itu hanya berita-berita yang sesuai dengan pencarian kita selalu. Misalnya kita mencari berita tentang kecantikan, ketika menggunakan itu dia otomatis lebih cenderung selalu berita kecantikannya yang ditimbulkan. Berita yang FYP dan trending. Iya seperti itu. Tapi ini trending itu kan secara umum. Kalau ini sesuai dengan apa yang kita cari. Baru selanjutnya krisis etika. Inilah sekarang jadi masalah besar, krisis etika. Dalam komunikasi politik, etika ini tidak bisa terlepas dari seperti tadi dari media massa. Jadi setiap orang merasa benar, setiap orang merasa dia yang tepat. Jadi etika itu pemahamannya kan mana yang baik, mana yang buruk, mana salah, mana benar. Kan seperti itu dia pemahamannya. Jadi itu menjadi ancaman nyata dalam demokrasi dan juga dalam komunikasi politik. Karena salah satu orang yang memiliki kredibilitas dalam dunia politik adalah orang yang memiliki etika. Dan itu akan menjadi orang menjadi lebih percaya dalam menerima pesan ketika orang-orang yang dianggap mempunyai etika itu menyampaikan pesan-pesan politik. Baru ini tadi, ini udah kita selanjutnya dampak komunikasi politik pada demokrasi. Sebelum kita lanjut lagi, silakan. Mungkin terlalu cepat tadi atau bagaimana? Silakan. Mana kira-kira lagi yang belum bisa kalian pahami atau mana yang harus kita diskusikan lagi? Silakan. Ini peran media dalam komunikasi politik. Baru ini strategi komunikasi politik.
Baru ini tantangan dalam tantangan dalam komunikasi politik modern. Silakan kalau ada lagi yang mungkin silakan. Izin bertanya Pak, kan di era modern tadi Bapak bilang bahwasanya kita menerima berita itu kebanyakan dari media sosial kan Pak. Kan misalnya kayak mau pemilihan kan Kak, pasti banyak para calon itu mengedit videonya yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Tapi yang diposting itu kan Pak yang sebenarnya kan Pak. Itu jadi kayak editan gitu kan Pak yang diposting biar orang ataupun masyarakat percaya akan itu kan Pak. Nah di sini Pak saya mau bertanya, bagaimana sih peran komunikasi politik dalam mengatasi penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut agar manusia tidak mudah terpengaruh dari berita palsu tersebut? Jadi yang kamu bilang tadi, ketika seseorang mau mencalonkan diri, di framing lah dia sedemikian rupa bahwa dia sebetulnya walaupun dia kurang baik, disetting menjadi baik, di framingnya lah dirinya. Nah, jadi bagaimana cara agar masyarakat tidak mudah terpengaruh? Nah, jadi dalam konteks komunikasi politik seperti yang selalu kita sampaikan, kenali dulu siapa orang atau siapa orang yang menyampaikan pesan itu, atau siapa politisi yang mencalonkan dirinya tuh. Berarti melihat jeda track record. Track recordnya dulu. Makanya di dalam sistem komunikasi politik atau khususnya di dalam komunikasi dibilang now you kenali dulu siapa yang menyampaikan beritanya, latar belakangnya bagaimana, apakah memiliki kredibilitas atau tidak, apakah dia seorang yang memang memiliki kemampuan atau tidak. Nah, jadi dalam konteks komunikasi politik, masyarakat juga dituntut bisa memahami dengan siapa yang akan mewakili dia atau kan siapa yang menjadi pemimpin daerah dia ke depan. Dengan memahami itu, walau di setting bagaimanapun atau bagaimanapun dia memframing dirinya, kita kan sudah bisa tahu. Untuk kemudian kita bisa memutuskan seperti yang kita sampaikan selalu, perspektif kita dari perspektif mana. Nah, walaupun dia misalnya memframing diri dia, kita kan punya perspektif yang akan akhirnya kita memiliki persepsi tentang diri dia, untuk kemudian kita bisa bersikap dan memutuskan apakah kita memilih dia atau bukan. Jelas? Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan. Ini dampak komunikasi politik pada demokrasi. Dampak komunikasi politik seperti yang kita paparkan tadi semua, yang pertama dulu meningkatkan partisipasi publik. Selama ini kan mungkin setiap pemilu banyak masyarakat kita yang kurang mau berpartisipasi. Nah, tapi dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh berbagai misalnya komponen-komponen komunikasi politik itu akan meningkatkan partisipasi publik. Baru yang kedua, memperkuat legitimasi demokrasi. Baru membentuk opini, mendorong akuntabilitas pemimpin. Nah, jadi komunikasi politik yang efektif itu mendorong warga negara untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi. Jadi melalui komunikasi politik itu diharapkan setiap warga negara akan aktif terlibat dalam proses demokrasi. Oke, silakan absennya ya sambil jalan ya. Adapun yang bisa kita simpulkan dari kesemua apa yang kita paparkan tadi, ini dia. Komunikasi politik menjadi jembatan antara pemerintah. Yang kedua, media dan strategi komunikasi politik berperan besar dalam membentuk opini publik. Yang ketiga, era digital memberikan peluang sekaligus tantangan melalui penyebaran informasi yang cepat, termasuk resiko hoax dan selanjutnya. Baru yang keempat, komunikasi politik yang efektif harus dilakukan secara etis, kritis, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Jelas sampai di sini semua? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan? Silakan sebelum kita akhiri pertemuan ini di hari ini. Gimana Muslimina? Jelas?
Jelas? Kau Terigan, apanya lagi yang belum jelas? Kira-kira mana yang belum kau pahami lagi? Jelas? Oke. Di pertemuan kali ini cukup sekian dulu materi kita. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana menerapkan strategi komunikasi dalam proses politik. Untuk kedepannya nanti ketika kalian menjadi seorang politisi, menjadi pejabat, bisa memahami teknik-teknik komunikasi yang tepat untuk diterapkan dalam proses bernegara maupun bermasyarakat. Saya rasa saya cukup di sini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Absennya silakan jalan terus ya.